Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wal kiram ajma'in. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kepada Bapak dosen yang kami hormati, kami dari kelompok 4 akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan dimensi kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan adalah hal ehwal yang berhubungan dengan misi kehidupan yang dilalui oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang dikembangkan secara serasi dan seimbang. Contoh dimensi kemanusiaan itu seperti perbedaan ukuran, postur badan termasuk sifat, sikap, dan bakat serta kemampuan. Postur badan manusia itu mesti tidak akan pernah sama postur badan tersebut. Ada yang memiliki postur badan tinggi, ada yang memiliki postur badan sedang, dan ada pula yang memiliki postur badan rendah. Baik, dan bakat manusia itu pun berbeda-beda. Ada yang berbakat di bidang ahli kitab, ada yang berbakat di bidang filsafat, ada yang berbakat di bidang otomotif, ada yang berbakat di bidang perdagangan, dan lain sebagainya. Baik, hakikat manusia itu memiliki 2 dimensi, diantaranya dimensi material, di mana yang dikatakan dengan dimensi material, jasad. Manusia itu memiliki dimensi jasad, makanya dia itu disebut dengan manusia. Dan dimensi yang kedua yaitu dimensi imaterial, yang dimana dimensi material yang disebut dengan dimensi imaterial tersebut adalah ruh, akal, dan jiwa. Jasad tidak akan bisa berjalan tanpa ruh, dan jasad tidak akan bisa sempurna tanpa akal, dan jasad tidak akan pernah sempurna dengan jiwa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sulaiha. Saya dari kelompok 4 tugas filsafat. Saya akan menjabarkan makalah kami yang berjudul Dimensi Manusia dan Implementasi Pendidikan Islam. Yang di sini saya mendapat poin yang kedua, yaitu membahas tentang bentuk-bentuk dimensi kemanusiaan manusia. Yang di sini manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dan sekaligus memegang peran sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan di sini saya mendapat 7 poin, yang dimana poin yang pertama yaitu membahas tentang dimensi fisik. Saya jabarkan sedikit maksud dari dimensi fisik, yaitu fisik merupakan salah satu dimensi yang kemanusiaan, proses penciptaan manusia. Dan yang kedua ada namanya dimensi akal, yang dimana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna jika kita bandingkan dengan yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surah At-Tin ayat 4, yang dimana artinya kurang lebih dan sungguh kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik manusia. Dan yang ketiga ada namanya poin iman, yang dimana keimanan adalah sesuatu yang sangat penting, karena kita meyakini bahwa rukun iman meyakini keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini malaikat dan kitab suci Al-Qur'an. Yang di sini juga ada 3 kriteria dalam kita meyakini. Yang pertama, kita meyakini dengan hati, dan yang kedua kita meyakini dengan ucapan, dan yang ketiga kita meyakini dengan tindakan. Dan poin yang keempat, dimensi akhlak.
Di sini akhlak berarti budi pekerti yang baik. Dan di sini ada dua. Yang pertama ada namanya akhlak terpuji atau akhlakul karimah, yang dimana contohnya berbuat baik, berkata jujur, rendah hati, dan banyak lagi yang lain. Dan yang kedua ada namanya akhlak tercela atau akhlakul mazmumah, yang dimana contohnya kita berbuat yang tidak baik, berkata kotor, durhaka, dan mencela satu sama lain, itu termasuk akhlak tercela. Dan poin yang kelima ada namanya dimensi kejiwaan. Karena kenapa? Kalau kita ibaratnya kalau satu tubuh yang rusak kalbu, maka seluruh tubuh itu akan rusak. Dan yang keenam ada namanya dimensi keindahan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna. Penciptaan alam, penciptaan hewan, bahkan penciptaan yang namanya manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi seluas ini tidak ada kekurangan bahkan kecacatan. Dan yang terakhir yaitu poin sosial atau kemasyarakatan, yang dimana manusia tidak bisa hidup sendirian. Karena apa? Karena paling penting yaitu manusia bersosialisasi satu sama lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini untuk menjelaskan atau melanjutkan penjelasan daripada teman-teman saya sebelumnya tentang tugas manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, sebelum kita membahas tentang tugas daripada manusia di dalam Al-Quran, alangkah baiknya kita mengetahui dulu kata manusia ini, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan anas, insan, dan kata-kata yang lain. Jadi di dalam Al-Quran manusia itu disebutkan dengan beberapa macam kata. Di antaranya adalah yang pertama yaitu al-bashar, di mana al-bashar ini memiliki arti kalau secara bahasanya bisa diartikan dengan arti kulit atau kulit luar atau zuhir, penampilan zuhirnya saja. Sehingga kalau manusia disebutkan dalam Al-Quran dengan kata al-bashar, maka itu menunjukkan kepada segi fisiknya, segi zuhirnya saja. Nah, kata bashar ini adalah yang membuat daripada iblis itu tertipu dengan kata bashar ini, dimana karena melihat segi fisik saja daripada Adam ketika diciptakan, maka iblis pun meremehkan karena cuma melihat daripada fisiknya saja. Dia tidak melihat apa eksistensi daripada Nabi Adam itu, apa yang hakikat yang ada dalam dirinya. Sehingga dengan kata bashar ini Nabi Adam tertipu karena hanya melihat fisik daripada Nabi Adam. Kemudian yang kedua, manusia itu disebutkan dalam Al-Quran dengan menggunakan kata al-ins. Al-ins ini kalau ditinjau dari segi bahasanya, maka kita bisa mengambil arti yaitu jinak, di mana jinak ini lawan daripada liar. Kata al-ins ini biasanya digabungkan atau dipadukan dengan kata al-jin, sebagaimana Allah menyebut dalam firman-Nya dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Di sana manusia disebutkan menggunakan kata al-ins, di mana al-ins ini berarti daripada seperti yang saya sebutkan tadi, memiliki arti jinak. Nah, jinak di sini artinya mudah diatur,
tidak seperti lawan katanya yaitu al-jin. Jin sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi menunjukkan kepada sesuatu yang non fisik atau metafisik, di mana metafisik ini identik dengan sesuatu yang bebas, artinya liar, karena tidak mengenal batas ruang dan waktu. Sehingga itu manusia dan jin ini memiliki dua karakter yang berbeda, di mana manusia ini bisa diatur, artinya mudah diatur karena jinak, sementara al-jin dengan arti daripada kata yang tadi itu yaitu liar. Jadi manusia itu lebih jinak daripada jin. Kemudian yang ketiga, manusia itu disebutkan dalam Al-Quran dengan kata al-insan. Al-insan memiliki sedikit kesamaan daripada kata sebelumnya yaitu al-ins. Nah, kata al-insan ini menurut Quraisy Shihab dalam buku yang dikarang oleh Jamaluddin menyatakan bahwa penggunaan kata insan dalam Al-Quran untuk menggambarkan manusia dengan segala totalitasnya secara biologis, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran yaitu surah At-Tin ayat 4 mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh kami telah ciptakan manusia itu dengan bentuk yang paling indah. Artinya apa? Manusia itu memiliki bentuk tubuh yang sangat sempurna, paling sempurna daripada makhluk yang lain. Sehingga dengan kesempurnaannya ini manusia itu dimukallafkan, artinya diberi beban menanggung atau untuk menjalankan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kemudian yang selanjutnya, manusia itu disebutkan dalam Al-Quran dengan kata Abdullah. Abdullah memiliki arti dari segi bahasa terdiri daripada dua kata, yaitu Abdun dan Allah. Abdun artinya hamba atau pesuruh, sedangkan Allah yaitu Allah itu sendiri. Ya, jika digabungkan, Abdullah berarti memiliki makna hamba Allah, di mana tugas seorang hamba ini adalah untuk mengabdi kepada tuannya. Nah, Abdullah hamba Allah, berarti manusia itu ditugaskan untuk menjadi hamba Allah, di mana hamba ini tugasnya adalah untuk menyembah atau mengabdi kepada tuannya. Di dalam mengabdi ini tidak bisa dengan secara semena-mena, artinya tidak bisa dengan cara yang tidak teratur, pasti ada yang harus diikuti aturan-aturan sehingga pengabdiannya itu dinilai dapat diterima oleh sang tuan. Nah, oleh karena harus mengabdi dengan cara yang baik, maka manusia itu diperlukan yang namanya pendidikan. Pendidikan ini yang membuat manusia bisa untuk mengabdi kepada tuannya dengan cara yang baik dan benar. Yang terakhir, ini yang kelima, bahwasanya manusia disebutkan juga dalam Al-Quran dengan memakai kata Al-Khalifah. Nah, menurut Quraisy Shihab dalam buku yang sama seperti yang saya sebutkan tadi, berpendapat bahwa makna Al-Khalifah mencakup dua pengertian, di mana yang pertama, orang yang diberi kekuasaan untuk mengelola wilayah baik luas maupun terbatas. Dan makna yang kedua, memiliki potensi untuk mengemban tugasnya, namun juga dapat berbuat kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena itu, seperti penjelasan yang tadi, manusia diciptakan salah satunya atau disebutkan di dalam Quran dengan nama khalifah, artinya pengganti. Maksudnya apa? Pengganti daripada Tuhan di muka bumi. Artinya manusia itu adalah mengemban amanah untuk menjadi pengganti atau pemimpin makhluk yang ada di muka bumi ini, sehingga dalam tugasnya di muka bumi ini manusia memiliki peran tertinggi, yaitu menjadi pemimpin atau wakil Tuhan di muka bumi. Nah, kesimpulannya adalah sebagaimana yang telah disebutkan tadi, sebenarnya masih banyak penyebutan manusia dalam Quran dengan kata-kata yang lain.
Cuma saya meringkas untuk mengambil yang 5 ini karena menurut pemateri, kalau kita ringkas, kalau kita lihat-lihat, kata-kata yang lain itu mungkin sudah termasuk daripada yang 5 ini. Nah, kesimpulannya adalah setelah kita mengetahui penyebutan nama manusia dalam Al-Quran, kita bisa simpulkan dari nama-nama tersebut bahwa tugas manusia di dalam Al-Quran bisa diringkas menjadi 2. Yang pertama, menjadi seorang hamba. Yang kedua, menjadi seorang pemimpin atau wakil Tuhan di muka bumi. Nah, di mana untuk menjadi seorang hamba ini tidak bisa hanya sekedar mengikuti hawa nafsunya saja, tidak bisa sekedar hanya dengan berbuat semaunya saja. Begitu pula untuk menjadi seorang pemimpin, tidak bisa dengan semena-mena saja. Sehingga untuk bisa menjalankan 2 tugas utamanya ini, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, manusia itu perlu yang namanya ilmu untuk menjalankan tugas daripada yang diberikan oleh Tuhan itu, menjalankan tugas sebagai hamba Tuhan dan menjalankan tugas sebagai khalifah. Nah, untuk bisa menjalani daripada tugas yang 2 ini, lantas harus dan wajib bagi manusia itu untuk memiliki ilmu. Ilmu untuk apa? Untuk menjalankan tugas yang ada di muka bumi ini. Nah, ilmu itu haruslah didapat dengan cara melakukan pendidikan. Nah, inilah pentingnya pendidikan. Sebagaimana di dalam Quran itu disebutkan, setelah menyebutkan ayat yang menjelaskan tentang bahwa Allah itu akan menjadikan suatu khalifah di muka bumi, ayat selanjutnya menjelaskan bahwa Allah itu mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama atau ilmu-ilmu yang diperlukan dalam menjalani tugasnya di muka bumi ini. Sehingga itu seorang akan mampu menjalani tugasnya yang telah diamanatkan kepadanya sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah, akan sempurna misinya itu kalau disertai dengan ilmu. Nah, ilmu ini tentu harus didapati melalui proses menuntut ilmu, atau dengan kata lainnya proses pendidikan. Nah, di mana proses pendidikan inilah yang mendidik manusia untuk bisa hidup sesuai dengan aturan yang telah diturunkan Tuhan sebagai pengatur hidup manusia itu sendiri. Sekian yang bisa kami jelaskan. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. Manusia itu terdiri dari 2 buah unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani yang disebut di sini adalah unsur yang berkaitan tentang fisik manusia, sedangkan unsur rohani merupakan unsur yang berkaitan tentang kejiwaan dan spiritualitas manusia itu sendiri. Al-Imam As-Sawi dalam kitab Syiah As-Sawi ala Tafsir Jamal lain juga menjelaskan bahwa bahwasanya dalam diri manusia terdapat 3 potensi, yaitu potensi sahwiyah atau potensi hasrat atau syahwat. Yang kedua adalah potensi al-quwwah ghadabiyah atau potensi kemarahan atau ketegasan. Yang ketiga adalah potensi al-quwwah akliyah, yaitu potensi akal. Nah, apabila 3 unsur yang tadi bisa direalisasikan dengan baik, maka potensi di dalam manusia itu sendiri bisa dikatakan perfect atau sempurna. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 78 dijelaskan bahwa A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Dan Allah
mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Terus selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial. Menurut Sujamtiko Eko, pengertian individu adalah seorang pribadi yang terpisah dari orang lain. Individu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Pada dasarnya setiap makhluk individu diciptakan oleh Tuhan dengan berbeda dan memiliki keunikan masing-masing yang membedakan individu satu dengan individu lainnya. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial, menurut Aristoteles, seorang ahli filsafat Yunani kuno, menyatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dalam masyarakat karena sifatnya ingin bergaul satu sama lain. Maka manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Mungkin hanya itu yang dapat saya